Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs. Salah satu problem negara agraris seperti Indonesia adalah That's anak petani nggak jadi petani. petani, betul Mas. Itu Padahal masalah industri. menjadi petani modern itu sangat keren saat ini. Oh, mestinya iya Mas. Apalagi dengan situasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis lingkungan. Mestinya pilihan yang paling keren itu menjadi petani. Dan tugas kita sekarang ini mestinya menciptakan dunia pertanian, ladang pertanian menjadi tempat pekerjaan yang membawa marwah dan martabat. Nah, itu baru bisa anak muda kembali ke tanah. Guys, ini yang saya inginkan dari Mas Sastro Al-Ngatawi kenapa hadir di Oh My Gigs. Saya ingin melihat bagaimana spirit keislaman, musik itu bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, termasuk juga akhirnya bermanfaat untuk mengingatkan kita tentang kebangsaan ini, keindonesiaan ini, Mas ya. Oke, ketika bikin lagu buat Randy J. Usman itu, liriknya apa, Mas? Nah, itu juga tentang kebangsaan. Judulnya Hubul Waton Minal Iman. Gitu. Hubul Waton Minal Iman. Gimana lagi? Hubul Waton Minal Iman, cinta negeri bagian dari iman. Hubul Waton Minal Iman, bela negeri bagian dari iman. Ini yang dinyanyi nama Randy J. Usman. Kalau yang Mel Sandi, Mas? Mel Sandi itu judulnya Kidung Prahara. Pada saat itu Kidung Prahara, ini kayaknya lebih rock nih. Iya, slow rock banget. Slow rock banget. Nah, jadi aku tuh waktu itu terjadi bencana yang bertubi-tubi itu, saya kemudian merefleksikan bahwa ketika bencana itu datang, orang menyelamatkan diri seolah nafsi-nafsi gitu ya, untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain juga menimbulkan rasa solidaritas, rasa empati kepada sesama gitu. Jadi maka saya kasih Kidung Prahara itu, ketika Prahara itu datang tidak seorang pun bisa menghadang gitu. Tapi ini menjadi refleksi bahwa kita mestinya bersatu, saling tolong menolong dan bersama untuk menghadapi semuanya ini. Masih ingat nggak lebihnya, Mas? Aduh. Lupa. Ya udah kalau gitu nanti kapan-kapan kita undang Mel Sandi dan nyanyiin langsung ya, Mas. Ya. Baik, Mas. Kalau melihat karya musik Indonesia hari ini, tadi kita mengambil contoh kasus slang ya. Tapi kalau melihat musisi-musisi lain yang ada di Indonesia, di industri musik kita hari ini kan makin beragam. Ya. Di era digital segala macam jenis musik itu berseliweran. Tiap detik ada lagu baru. Itu di media sosial ya, di semua platform digital. Ada yang datang dengan nilai-nilai kebaikan, ada juga sekedar hiburan, tapi ada juga yang ya memaki dan sebagainya. Kalau ada yang selain misalnya yang menjadi inspirasi Mas Sastro dalam industri musik Indonesia, siapa aja musisi-musisinya, Mas? Iya tuh, Frankie. Saya tua, Iwan Fals. Nah, Iwan Fals sempat keliling juga sama Ki Ageng Ganjur sama saya 2 tahun juga. Kalau menyebut satu lagu Iwan Fals yang menurut Mas sangat kuat secara lirik dan pesan, lagu itu doa pengobrol dosa. Doa pengobrol dosa. Itu satu kepong yang tak terpakai. Itu tuh. Perempuan tekad tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamunya datang. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang Tuan berkantong tebal, habis berbatang-batang, Tuhan belum datang dalam hati rasa menjerit bima. Itu gila ya, liriknya tuh dalam dan luar biasa. Aku ketika
Kenapa lirik begitu jarang kita dengar sekarang, Mas? Ya, itu kan terkait dengan kedalaman refleksi, kepekaan batin dalam membaca kenyataan, menerjemahkan teks-teks ayat kauliah itu, Mas. Jadi orang yang punya ketajaman batin dan kepekaan jiwa untuk membaca lingkungan, membaca kenyataan akan melahirkan teks-teks yang seperti itu. Harusnya musik ditempatkan pada posisi yang sangat agung seperti itu, Mas. Loh, kalau di dunia tasawuf, posisi musik itu sangat mulia, Mas. Wow. Sangat agung. Dia menjadi bagian dari ritual peribadatan berzikir menghadap Allah. That's my itu, boy. gitu. Dan dia menjadi pengiring untuk pembuka rasa, pembersih jiwa sampai keadaan menjadi tenang sehingga dia bisa bertakarub kepada Sayang Allah. banget kalau musik hanya dimasukkan dengan lirik-lirik yang Iya, sekedarnya. betul, gitu. Nah, sekarang ini di era yang disebut hyperreality ini memang Hyperreality. iya, hampir tidak ada pengendapan, termasuk di bidang kesenian dan musik. Kalau dulu musik itu kan bisa kita dengarkan, misalnya seorang musisi itu baru 1 tahun, 2 tahun mengeluarkan album, sehingga lagunya ini bertahan lama, ada proses pengendapan, proses perenungan, tidak sekedar menikmati. Orang bisa kontemplasi dengan karya-karya musik. Karya itu Ebit misalnya, Ya. salah satu yang menginspirasi. Lagu Ebit saya. yang menginspirasi Titip rindu buat ayah. sangat manusiawi ya. Iya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, gemburan dan hempasan terpahat di keningmu. Luar biasa. Deskripsinya, diksinya sangat baik. Itu lahir dari hati. Saya merasakan seperti itu. Bukan semata-mata lahir dari pikiran, bukan semata-mata lahir dari kreativitas nalar. Itu udah suara hati, zauk itu kalau dalam bahasa Arab. Apa, Mas? Muncul dari zauk. Zauk dari hati itu banget dari ya. hati. Nah, itu terjadi beberapa hari yang lalu, Mas. Saya tiba-tiba begitu bangga mengagumi karya dari seorang teman dari Palu, Sulawesi Tengah, teman remaja lah. Ya. Tiba-tiba dia menulis lirik lagu yang buat saya itu sangat indah banget. Dan saya jadi jadi begitu bangga dengan karya itu dan memujinya gitu. Dia menyebut liriknya tuh, oh Tuhan jangan biarkan hujan jatuh ke dalam alam pikirku. Itu dia menarik Tuhan ke dalam dunianya. Itu sangat tasawuf loh. Iya, Mas. Jangan biarkan hujan turun dalam pikiranku. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya. Apa maksudnya? Saya tidak mau diganggu dengan urusan-urusan alam, urusan-urusan materi. Hujan kan alam. Biarkan aku masuk dengan dirimu. Biar pikiranku terisi oleh asmamu. Biar pikiranku terisi oleh... Jangan masukin hujan dalam alam pikiranku. Tapi masukkanlah dirimu ya Allah. Gitu. Subhanallah. Dan tahu nggak, Mas, kabarnya, Mas? Ya. Sahabat saya kemarin 2 hari setelah karya itu di launching, dia meninggal dunia. Ya, namanya M. Rifai Lahamu. Jadi saya nggak tahu tema musik Islam dan kemanusiaan ini udah lama saya ingin bicarakan dengan Mas Sas. Pada kesempatan di Zoom meeting juga ya kita sempat ngobrol. Tapi saya ingin mendalami di Oh My Gigs ini. Justru akhirnya nyambung dengan apa yang dialami oleh sahabat saya. Nah, kalau ada yang ingin Mas sampaikan dalam karya-karya musik Indonesia ke depan ini, Mas, di era digital sekarang ini, kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman, Ade Govinda, dengan Badai ex Krispati, tentang karya musik. Ada yang berkarya benar-benar menulis karyanya sendiri, tapi ada yang ingin cepat dikenal karena medianya. Dulu orang mau masuk TV susah banget, antrinya panjang, belum tentu bisa masuk. Sekarang lewat YouTube punya akun yang baik, tuh masuk bahkan bisa monetize, bisa dapat income dari sana. Itu dengan mengcover lagu orang, jadi dia nggak perlu berkarya. Menurut Mas Sas, ngelihat fenomena ini, Mas, ada yang berkarya, berjuang untuk mendapatkan lirik seperti yang dilakukan oleh Mas Sas ini kan membuat lirik yang indah, perlu kontemplasi, perlu observasi. Saya pernah nyetak lagu tuh di tengah malam setelah selesai tahajud, Mas. Lagu apa, Mas? Judulnya Tahajud.
Judulnya Tahajud. Tahajud. Udah dijadiin lagu. Sudah dinyanyiin lagi. Sudah dinyanyiin sama Tuti KDI. Tuti KDI. Iya. Tasawuf judulnya. Tahajud. Tahajud. Iya. Gimana lagunya, Mas? Aduh, saya kalau Lupa. kita Wah, mesti ajak Tuti KDI ke sini. Itu selesai sholat tahajud, apa yang ada di apa yang datang? Karena keningan, terus saya mengingat terus saya apa sih sebetulnya dunia ini ya, kayak gitu. Ya akhirnya ya hanya Tuhan lah itu yang bisa kita menjadi lebih asik kalau kita bisa berdialog, kita bisa bermunajat dengan Tuhan, dan itu melebihi kenikmatan apapun yang saya rasakan. Ada di YouTube itu sampai tahajud Al Sastra itu bisa di. Wow, gila. Apa ternyata hal-hal yang selama ini apa namanya kita bayangkan bahwa musik itu sekedar menghibur, sebetulnya tidak tepat. Musik itu harusnya ditempatkan sebagai medium yang agung, ya. Sehingga lirik yang kita masukkan ke dalam lagu itu juga harus halal yang betul. Yang tergantung kita. Kalau musik itu kita tempatin di comberan, ya dia jadi sampah. Kalau kita tempatin di tempat yang agung dan mulia, dia jadi mutiara. Wow, keren banget. Dan kalau balik ke tadi, Mas, dari dua perilaku yang saya sebut tadi, ada yang terus berkarya panjang masukin ke YouTube, tapi ada yang udah deh nyanyiin lagu orang aja, ya, di cover terus nyanyi gitu. Ya boleh saja, sah saja. Karena ya Tuhan tuh ngasih pintu rezeki dari mana saja. Tapi bagi saya sekarang ini musik ini memiliki berbagai macam fungsi. Satu, menjadi alat industri. Gitu ya, yang alat industri ini ya alat industri, dia nggak punya ruh, nggak punya soul, yang penting laku, yang penting jadi duit, yang penting itu musik sebagai alat industri. Yang kedua, ya musik hanya sekedar untuk mencari sarana membangun eksistensi diri, gitu ya. Dia nggak penting jadi uang tangga, yang penting dirinya jadi eksis. Tapi yang ketiga ini adalah musik yang betul-betul menjadi ekspresi spirit religiusitas, instrumen penanaman nilai, moral, dan etik bagi masyarakat, alat untuk menyentuh kesadaran dan hati, membuka hati manusia. Ini adalah musik yang mulia, itu yang seperti itu. Guys, di penghujung Oh My Gigs ini, saya ingin memberi kesempatan Mas Sas menyampaikan hal yang paling signifikan dalam konteks industri musik di Indonesia terhadap negara, terhadap pemerintah dalam hal ini. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga ruang musik yang begitu kaya di Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, Mas, kita punya musik tradisi yang beragam, suku 1000 lebih. Itu bunyian etnik. Kemarin saya ngobrol dengan Gilang Ramadan, dia mengkoleksi baru 34 ritme akustik dari 34 provinsi. Kalau dia observasi lagi ke seluruh wilayah, ini bukan hanya 34, bisa ribuan. Luar biasa kayanya, Mas. Jadi musik di kita itu kan kayak tumbuh-tumbuhan. Musik di kita itu juga kayak tanaman yang bisa tumbuh di sembarang tempat dengan berbagai varietas, berbagai jenis dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, sekarang juga sudah banyak yang punah karena tidak terawat, karena tidak ada penerusnya, karena tidak bisa melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Karena memperlakukan musik itu ya seperti hanya memperlakukan tanaman, memperlakukan alam. Musik ini sejauh ini kan nggak ada departemen, pemerintah juga nggak pernah mengurusi khusus tentang musik dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga bisa eksis, bisa hidup, meskipun banyak yang mati juga. Menurut saya yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya adalah melakukan fasilitasi, memberikan ruang dan memberikan semacam akses supaya musik ini bisa berkembang. Karena kalau pemerintah terlalu campur tangan banyak juga nggak bagus juga bagi industri musik ini atau bagi karya-karya musik ini. Berikan ruang, berikan fasilitas, berikan akses. Nanti musik ini akan tumbuh dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya. Itu yang diperlukan sekarang ini. Apalagi di tengah-tengah menggejalanya industri kreatif, ekonomi kreatif, musik bisa menjadi sarana untuk menunjang tumbuhnya
industri dan ekonomi kreatif ini. Tapi yang terpenting yaitu harus tetap bisa menyampaikan pesan, mengekspresikan pesan yang baik. Ini dapat dua, jualannya laku, nilainya tercapai. Wow, all my gigs, guys. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa Islam, musik, dan kemanusiaan itu bisa menjadi sebuah rangkaian yang indah. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Mas Zastro Al-Nakawi, dan saya kira juga dilakukan oleh banyak musisi lain di Indonesia. Dan kita berharap apa yang kita obrolin tadi bisa menginspirasi saya dan Indonesia. Mas Zas, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sampai ketemu lagi dalam obrolan yang lain di Oh My Gigs. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh My Gigs.